menolong kami. Terima kasih, pendekar. Apa jadinya kami kalau tidak ada pendekar? Si Mata Satu menginginkanmu. Iya, pendekar. Dia sahabat Jang Sikit. Benar, pendekar. Dulunya kami memang bersahabat. Tapi karena si Mata Satu salah jalan, maka kami menjauhinya. Hei, ayo, angkat ini, cepat. Sekarang silakan lanjutkan perjalanan kalian, karena kami pun harus melanjutkan perjalanan kami. Baik, pendekar. Terima kasih. Iya. Mari semua. Sampai saat ini, Tumenggung Prabaskara dan Katiwanda masih berada di luar kendali. Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim terus berusaha mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik kekacauan ini. Sang Prabu yakin apa yang menimpa kedua Tumenggung itu bukan karena pengaruh Duandaru. Ia merasa ada kekuatan lain. Kekuatan gelap yang jauh lebih berbahaya. Prabu Angling Dharma sangat yakin ada sosok jahat dari golongan hitam yang secara licik telah mengendalikan Prabaskara dan Katiwanda dari balik bayangan. Dan mencari tahu siapa dalangnya, maka Angling Dharma akan semedi. Giliran Sewu! Dengan segera, Soca Cendawa menghubungi Gendrawani. Begitu komunikasi terjalin, ia langsung memarahi putrinya itu, menudingnya terlalu gegabah dan salah perhitungan. Pasukan Mawapati yang menyergap mereka ternyata telah luput dari pengawasan, dan lebih parahnya lagi, ilmu sirep yang disebarkan Gendrawani rupanya sudah dipatahkan dengan penangkal khusus, sehingga seluruh rencana mereka gagal total. Langkah paling masuk akal adalah segera melarikan diri dari tempat itu, namun seperti biasa, Gendrawani tetap keras kepala dan enggan mundur. Kedua temanmu ada di pusar angin, Sang Prabu. Mereka harus segera dijemput. Sebab kalau tidak, mereka akan dirubah oleh kekuatan jahat Rahwana Raja menjadi dua iblis yang mengerikan. Kamu boleh tertawa sepuasmu, Rahwana Raja. Tapi aku dan Pasopati akan mencarimu. Apa Dinda kurang setuju dengan latihan yang Kanda berikan? Sebenarnya, Gayatri sama sekali tidak keberatan dengan latihan perang yang diberikan oleh Danurwenda. Sebagai prajurit, ia sadar bahwa pelatihan semacam itu memang sudah seharusnya dijalani. Namun yang membuat Gayatri keberatan adalah perang yang sesungguhnya. Baginya, perang kali ini tak lain hanyalah perang saudara, yang hanya akan menguras tenaga, menumpahkan darah, dan merugikan kedua belah pihak. Gayatri lebih menginginkan jalan damai, lewat perundingan. Dalam hatinya, ia sangat berharap kekasihnya, Raden Danurwenda, bersedia menemui Prabu Paranggumbarjo dan membuka pintu musyawarah, sebelum segalanya terlambat. Bagaimanapun, mereka gugur sebagai pahlawan. Sah-sah saja Romo Prabu berbicara seperti itu. Tapi kalau Parang Sabrangan benar-benar perdikan yang diberikan Uak Prabu Paranggubarjo sebagai hadiah buat Romo, saya kira
Siapapun yang gugur di medan perang tetap dicap sebagai pemberontak, Romo. Prabu Parang Sabrangan merasa bahwa meja perundingan hanyalah harapan kosong. Dalam benaknya, yang akan benar-benar terjadi hanyalah peperangan. Dan dugaannya terbukti. Seorang prajurit datang tergesa-gesa membawa kabar penting. Musuh mereka, Prabu Parang Gumbarjo, bersama senopati barunya Banyu Aji, telah mulai bergerak mendekati perbatasan negeri. Kabar itu menjadi penegas bahwa perundingan memang tak akan pernah terjadi. Peperangan besar tak terelakkan lagi, dan sebentar lagi, darah akan tumpah di tanah perbatasan. Dan Raden Danurwenda harus maju ke medan laga membela orang Sabrangan dengan segenap jiwa dan raganya. Datang, Pandega. Sebenarnya, peluang untuk menggelar perundingan damai masih terbuka. Namun sayangnya, Pandega dari negeri Parang Sabrangan bukanlah orang yang bijak. Ia tidak pernah mengenyam pendidikan dan masuk ke dalam barisan keprajuritan semata karena kekuatan otot, bukan karena kecerdasan atau ketajaman berpikir. Ketika musuh mengibarkan bendera putih, simbol perdamaian yang seharusnya dihormati, ia justru menganggapnya sebagai jebakan licik. Alih-alih membuka jalan dialog, ia malah memerintahkan seluruh batalion pasukannya untuk bersiaga di posisi masing-masing, siap menghujani lawan dengan panah, pedang, dan tombak. Maka, api peperangan pun makin sulit untuk dipadamkan. Di Mawapati, Prabu Angling Darma telah mengambil keputusan besar. Ia akan berangkat seorang diri untuk menghadapi Rahwana, sekaligus menyelamatkan Tumenggung Prabaskara dan Tumenggung Katiwanda. Namun keputusan itu segera dicegah oleh Patih Batik Madrim. Sebagai patih utama sekaligus sahabat setia, Batik Madrim menilai bahwa seorang raja tidak sepatutnya pergi tanpa didampingi oleh perwira dan pasukan. Terlebih lagi, Sang Prabu memiliki dirinya, seorang patih yang sakti, yang siap setiap saat mewakilinya menghadapi musuh manapun. Namun Angling Darma tetap pada pendiriannya. Ia menolak semua usulan itu, karena ia tahu jika pasukan dikerahkan, akan ada lebih banyak korban jiwa. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, ia yakin, hanya dirinya sendiri yang mampu menghadapi Rahwana. Kenapa kita bisa kehilangan nalar ketika itu? Iya. Aku juga tidak menduga tiba-tiba muncul Sudawira palsu itu. Jujur saja, aku gugup ketika dia melihat kita berdua. Iya. Aku juga begitu. Hadapi aku, Segaunlana.